Siang teman-teman sekalian, kita akan berbicara tentang politik dan simbolisasi politik. Konsolidasi pemenangan PDI Perjuangan di Semarang kemarin, kita menyaksikan Puan Maharani memegang tongkat, gitu kan. Apakah itu tongkat Bung Karno atau bukan? Tapi itu sepertinya tongkat Bung Karno, gitu kan ya. Jadi Bung Karno ini membuat simbolisasi kekuatan yang sangat hebat ya. Dia memiliki tongkat komando yaitu ya. Karena ya Bung Karno itu ada panglima tertinggi gitu, angkatan darat, laut, udara saat dia menjadi presiden gitu kan. Ya, kekuasaan Bung Karno sangat kuat saat itu ya. Dia menguasai tentara gitu kan. Nah, tongkat ini ya tentu saja sebagai simbol dari kekuasaan gitu kan. Dengan tongkat itu untuk membangun wibawa, untuk mengarahkan suatu tujuan gitu, menunjuk arah gitu kan ya. Ya, saat itu memang Bung Karno ketika jadi pemimpin besar revolusi itu kan, segala sesuatu yang melekat kepadanya itu menjadi sesuatu yang unik gitu kan. Bajunya, pecinya, tongkatnya, ya semuanya yang berhubungan dengan Bung Karno menjadi sesuatu yang unik. Bahkan ada uang zaman Bung Karno dianggap sesuatu yang unik juga gitu kan. Nah, dalam konteks ini bahwa ya yang memegang tongkat Bung Karno itu ya Puan ya. Puan ya, dia menjadi salah satu ya elit di partai PDI Perjuangan gitu kan. Dia memang mulai mengendalikan semua gerakan, semua langkah dari partai PDIP gitu kan. Jadi konteksnya ya Puan menguasai, bisa mengendalikan PDIP gitu kan. Lalu apakah tongkat itu akan memberikan wibawa kepada Puan Maharani? Ya tentu saja bisa saja gitu kan. Tapi kita mau lihat bahwa setiap yang dikaitkan dengan Bung Karno itu selalu menarik gitu kan. Apalagi secara genealogi, Puan ini adalah cucunya dari Bung Karno gitu kan. Udah memiliki kapital simbolik gitu kan ya. Jadi Puan sepertinya akan digadang-gadang menjadi calon pengganti Bu Mega gitu kan. Karena tongkat Bung Karno diserahkan ke Puan Maharani gitu kan. Tidak ke anaknya yang satu lagi gitu kan. Ada kan? Siapa? Ya, yang laki-laki itu kan. Ya mungkin Megawati memilih Puan Maharani untuk melanjutkan perjuangan di PDIP sebagai mungkin nanti ketua umum gitu kan. Ya, jadi memang simbolisasi di dalam politik itu sangat penting gitu kan. Ini ada tongkat Bung Karno gitu kan, tongkat komando Bung Karno yang saat itu Bung Karno memegang peranan sebagai panglima tertinggi gitu kan. Ya saat ini Puan belum menjadi panglima tertinggi angkatan perang gitu kan ya, karena dia belum bisa jadi presiden gitu kan. Jadi memang kemungkinan suatu hari nanti Puan akan digadang gitu kan, seiring dengan elektabilitasnya yang harus naik gitu kan. Ya memang Bung Karno menjadi suatu sosok yang terlalu besar gitu kan, dan tidak akan bisa dilupakan gitu kan, selama bangsa Indonesia atau negara Indonesia ini masih ada gitu kan. Jadi simbolisasi sangat penting, tetapi memang rakyat, apalagi kabarnya generasi yang milenial, generasi
Gen Z ini memiliki cara berpikir berbeda tersendiri gitu kan ya. Mereka susah dipaksa-paksa ya, mereka ingin melihat yang asik-asik gitu kan ya, yang lebih segar gitu kan. Itu suatu tantangan gitu kan. Mereka itu ya harus bisa masuk ke hati para kaum muda gitu kan, itu sana. Jadi tidak hanya dibutuhkan oleh tidak hanya membutuhkan simbolisasi saja. Simbolisasi ya tentu saja bagi kaum orang tua dulu yaitu bisa dipahami gitu kan. Oh, ini tongkat ini simbolisasi kekuasaan Bung Karno gitu kan. Kalau sekarang kan penafsiran anak muda mungkin ada sedikit berbeda gitu kan. Jadi memang acara konsolidasi PDIP ini meneguhkan adanya suatu terah Soekarno, pengaruh ideologi Bung Karno, dan semangat Pancasilais persatuan nasional gitu kan. Terima kasih.